Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bihablihi tatahaqqaqul i'tisam faqala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabiyil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi istafahu rabbuna uswatan lin-nasi jami'a faqala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karimil habib wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, manusia akan selalu bertemu dengan musibah dan bala. Tidak memandang suku, bangsa, agama, bahkan status sosial. Semua yang hidup pasti senantiasa diberikan cobaan, termasuk pula pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Sudah lebih dari 1 tahun, banyak dari kita yang menderita, berduka atas pandemik yang melanda negeri ini. Tidak kurang dari mereka yang terkena dampak dari pandemik ini. Banyak pegawai-pegawai yang kena PHK. Dan tidak sedikit pula bisnis yang harus gulung tikar dibuatnya. Ditambah lagi kebutuhan hidup yang semakin melonjak. Masya Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya manusia tidak bisa lepas dari keluhan dan kekesalan dalam menjalani ujian kehidupan, meskipun itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mari kita merefleksikan sejenak diri kita, merefleksikan kehidupan ini kepada kisah-kisah para nabi terdahulu untuk diambil pelajaran. Salah satu kisah dari nabi terdahulu yang sangat relevan dengan kehidupan ini yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana kondisi beliau ketika sebelum ditimpa musibah? Beliau memiliki banyak harta, banyak keturunan. Namun ada satu momentum yang Allah berikan kepadanya. Allah hancurkan harta-hartanya. Allah wafatkan seluruh keturunannya. Lantas, apakah beliau mengeluh? Tidak. Lihatlah, beliau adalah seorang nabi, rasul, dijamin masuk surga, dekat dengan Allah. Ketika ditimpa musibah, beliau tidak mengeluh. Lantas apa dengan kita? Nabi bukan, rasul bukan, tidak dijamin masuk surga, amalan berantakan. Masya Allah. Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, seorang ulama sufi kontemporer dari Turki, mengatakan dalam kitabnya Al-Lama'at bahwa sesungguhnya manusia tidak berhak, tidak patut mengeluhkan musibah atau cobaan yang dideritanya. Ada 3 alasan mengapa manusia tidak berhak atau tidak patut mengeluhkan kepada takdir tersebut. Alasan yang pertama, cobaan dan musibah dapat menjadi peluruh potensi sifat sombong dan takabur yang bersemayam dalam diri setiap insan. Kecongkakan manusia selama ini diluluh lantahkan dengan musibah yang dideritanya. Tentu ini bisa dimaknai sebagai peringatan dan penguatan dari Allah kepada manusia bahwa mereka hanyalah makhluk yang tak kuasa atas apapun. Dan alasan yang kedua, sesungguhnya kehidupan manusia menjadi jernih oleh musibah dan bala, serta menjadi bersih oleh penyakit dan bencana. Semua itu menjadikan kehidupan manusia mencapai suatu keseimbangan, serta mencapai tujuannya sebagai hamba Tuhan. Mari kita sejenak meriwain kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam.
ketika beliau ditanya oleh istrinya, "Wahai ayahku, mengapa engkau tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit yang engkau derita?" Apa jawaban Nabi Ayub? Masya Allah, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang penyakit musibah yang saya derita ini tidak lebih lama daripada dan tidak lebih banyak dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun ada satu momentum yang mana penyakit dan musibah ini sudah mengganggu kedekatan Nabi Ayub alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, sungguh aku sedang menderita penyakit, yang mana penyakit ini sudah mengganggu kedekatanku kepadamu ya Rabb. Wa anta arhamur rahimin. Lantas apa jawaban Allah? Mari kita lihat di ayat setelahnya. "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin." Kami buka kemudian apa yang menyakiti, kami sembuhkan maksudnya. Lalu kami kembalikan keluarganya yang tadinya kemudian ada yang wafat. Dan dikembalikan di sini bukan berarti dihidupkan kembali. Namun setelah sembuh, istrinya beliau mengandung kembali. Yang tadinya 12 keturunan beliau wafat semua, lalu Allah ganti dengan 2 kali lipatnya, 24 keturunan beliau. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga, dunia merupakan medan ujian dan cobaan. Dunia adalah tempat beramal dan beribadah, bukan tempat bersenang-senang dan berleha-leha. Selama dunia menjadi tempat beramal dan beribadah, maka musibah dan penyakit akan menguatkan kedua hal tersebut selama diterima dengan sabar. Karena musibah dan penyakit dapat menjadi suplemen peningkat kualitas kedekatan hamba kepada Robnya. Iman akan semakin tumbuh karena perasaan tak berdaya, sehingga muncul sikap penghambaan secara kafah kepada Sang Pencipta. Karena 3 alasan tersebut, manusia tidak berhak, tidak patut mengeluhkan musibah yang sedang dideritanya. Justru sebaliknya, kita harus memperbanyak syukur, sabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah, penyakit, cobaan itu sebagai medium bagi kita agar kita bertransformasi menjadi hamba yang lebih baik lagi. Saat ini Allah sedang memberikan tanda kepada manusia melalui musibah, dan tugas kita adalah memetik hikmah dari tanda-tanda tersebut. Hal yang perlu diingat adalah Allah itu maha bijaksana, maka tidak mungkin musibah, ujian, ataupun cobaan itu ditimpakan kepada hambanya tanpa diiringi dengan kemudahan serta jalan keluar untuk melalui cobaan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.